Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan jelaskan tentang praktikum teknik otomasi bab 3. Peralatan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama komputer, lalu PLC Omron tipe CP1E, lalu AMI, lalu software CX1, software CX Designer, modul kit input dan output digital, DC power supply, dan kabel penghubung. Untuk prosedur percobaan, yaitu yang pertama buka CX Programmer, lalu kita buat program sesuai yang di modul. Kita buat file baru yaitu new, kita sesuaikan tipenya CP1E, lalu N20, oke. Lalu kita buat program sesuai yang ada di modul. Untuk input, kita beri alamat, lalu untuk input kita bisa langsung mengeklik C di keyboard untuk lebih cepatnya. Lalu edit comment, kita tulis jika ingin memberi nama. Untuk output kita bisa klik O di keyboard untuk lebih cepatnya. Ini juga sama, kita beri alamat. Nah, untuk instruksi ini lebih cepatnya kita bisa klik I di keyboard. Untuk penulisannya yaitu tim spasi 0000 spasi D0.
Lalu berikutnya kita buka CX Designer dan buat program sesuai di modul. Ini buka file baru, lalu sesuaikan tipenya dengan HMI yang kita gunakan, yaitu NS8 TV0 V2. Lalu ini 6.0. Lalu berikutnya ini nama project aja, terserah bisa diisi apapun. Lalu kita ke COM setting, lalu atur sesuai yang ada di modul. Jika sudah, kita klik OK, lalu OK. Lalu kita buat program sesuai yang ada di modul. Ini power button atau di situ tulisannya PB. Kita copy aja, jadi yang diperlukan itu ada 5, jadi kita copy 4 kali. Lalu disesuaikan aja tempat-tempatnya. Terserah sebenarnya, ini buat kerapian aja, buat estetika. Lalu kita beri label, labelnya juga sesuai, disesuaikan aja, di copy paste aja dengan yang kita butuhkan. Diatur aja untuk tata letaknya. Lalu berikutnya kita ganti nama labelnya sesuai yang ada di modul, yaitu ini untuk tombol on. Lalu jika sudah di OK, lalu ini untuk tombol off. Yang ini untuk timer. Ini untuk counter. Lalu yang ini untuk reset counter. Dilanjutkan saja sampai program jadi sesuai dengan yang ada di modul. Ini kita ganti juga labelnya sesuai yang ada di modul. Yang ini untuk masukkan timernya. Nah, ini kalau panjang kepanjangan kita buka aja tadi lagi, lalu kita enter aja biar dia ada di bawahnya. Nah, kan jadi cukup. Lalu yang ini untuk nilai timernya. Lalu yang ini untuk masukkan counternya. Lalu yang terakhir ini untuk nilai counternya.
Nah, ini kan nilainya minus 999. Nah, untuk mengganti jadi 000 kita ganti ini ke BCD2. Yang lain juga kayak gitu caranya, ganti ke BCD2 unsigned one word. Semuanya ya biar jadi 0000 sesuai yang ada di modul. Nah, jika udah selesai, kita save projectnya, terserah namanya apa. Kita save. Nah, kalau sudah, kita sesuaikan alamat yang ada di CX Programmer dengan alamat yang ada di CX Designer. Seperti ini untuk tombol on di CX Programmer-nya kan tadi 0.00 kan, jadi kita sesuaikan 0.00. Lalu untuk tombol off-nya 0.01 kita sesuaikan juga. Yang lainnya juga seperti itu, disesuaikan dengan yang ada di CX Programmer-nya. Nah, perhatikan lagi dan cek ulang lagi untuk alamat-alamatnya, jangan sampai ada yang salah. Jika ada yang salah, tinggal diganti aja. Disesuaikan dengan yang ada di CX Programmer-nya. Jika sudah selesai dengan program-program yang ada di PC, kita ke pengkabelannya. Jadi kita lakukan pengkabelan antara catu dayanya, lalu PLC dan HMI-nya. Kita juga bisa menggunakan modul kit input dan output digital jika menginginkan keluarannya nanti terlihat dengan indikator lampu. Jika tidak perlu menggunakan modul kit input dan output digital. Perhatikan baik-baik saat melakukan pengkabelan, jangan sampai ada yang terbalik. Dan ini untuk COM outputnya kita sambungkan ke plus 24 volt. Dan untuk COM negatifnya nanti kita sambungkan ke minus 24 volt. Nah, jika kita menggunakan modul kit, kita tinggal sambungkan juga dengan modul kitnya. Sesuaikan dengan input dan outputnya pada PLC dan pada modul kit kita samakan, kita sambungkan. Jika sudah, kita hubungkan PLC dengan PC menggunakan kabel USB. Ini disambungkan, ditancapkan ke kotak kecil putih itu, ke PLC-nya. Nah, dengan kabel ini kita mentransferkan program dari CX Programmer ke PLC-nya. Lalu jika sudah, kita hubungkan dari PC ke HMI-nya. Menggunakan kabel lain, lalu kita tancapkan ke HMI-nya. Karena tadi kita setting di serial port A-nya, jadi kita sambungkan juga ke port A-nya. Nah, jika sudah, kita transfer program yang ada di CX Designer ke HMI-nya. Tinggal transfer to PT, yes. Nah, ini kita tunggu saja sampai programnya berhasil ditransfer ke HMI. Pada proses transferring, tampilan pada HMI akan seperti ini.
Jika sudah komplit, ini kita kembali ke PC. Ini kita oke saja. Oke. Nah, lalu nanti bakal muncul tampilan pada CX Designer itu di HMI. Nah, lalu berikutnya kita hubungkan dari PLC ke HMI-nya. Ini juga sama ke port A karena tadi kita menggunakan port A. Jika sudah, maka program ini bisa digunakan langsung dari HMI-nya secara touchscreen. Nah, ini untuk kesimpulannya. Terima kasih untuk perhatiannya.